Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Amalia Zulfa, NIM 23210109016, kelas IPS 2. Di sini saya mengambil penelitian kuantitatif dengan judul Pengaruh Media TikTok Berbasis Diferensiasi Terhadap Motivasi Belajar pada Siswa MTSN 8 Banyuwangi. Untuk video selanjutnya, pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan pesat media sosial, terutama pada TikTok. TikTok tidak lagi sekedar menjadi media hiburan, tetapi telah menjadi sebagai sarana penyebaran informasi, edukasi, dan komunikasi berbasis video pendek yang menarik. Di sisi lain, motivasi belajar siswa menjadi permasalahan penting dalam pembelajaran IPS, khususnya pada sekolah MTSN 8 Banyuwangi yang telah menerapkan sistem full day, mulai hari Senin sampai Sabtu. Hal ini membuat para siswa sangat bosan terhadap pembelajaran, terutama pada bidang IPS. Berdasarkan hasil observasi awal dan survei penelitian di MTSN 8 Banyuwangi, ditemukan bahwa siswa kelas 8 dan 9 menunjukkan rendahnya motivasi belajar IPS. Meskipun mereka memiliki akses yang intens terhadap media sosial, khususnya pada TikTok. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan dan mengkaji pengaruh media TikTok berbasis diferensiasi sebagai alternatif media yang inovatif. 2. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, terdapat 2 fokus penelitian yang diambil. Pertama, bagaimana tingkat motivasi belajar IPS siswa MTSN 8 Banyuwangi setelah diterapkan media TikTok berbasis diferensiasi. Yang kedua, bagaimana besarnya pengaruh media TikTok berbasis diferensiasi terhadap motivasi belajar IPS siswa MTSN 8 Banyuwangi. 3. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, terdapat 2 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat motivasi belajar IPS siswa MTSN 8 Banyuwangi setelah diterapkan media TikTok berdiferensiasi. Yang kedua, untuk menganalisis besarnya pengaruh media TikTok berbasis diferensiasi terhadap motivasi belajar IPS siswa MTSN 8 Banyuwangi. 4. Manfaat penelitian. Di sini ada beberapa manfaat. Pertama, manfaat teoritis. A. Memberikan kontribusi pada pengembangan kajian mengenai penggunaan media digital khususnya TikTok dalam pembelajaran IPS. B. Memperkaya teori mengenai efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. C. Menjadi rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang berfokus pada integrasi media sosial dan strategi diferensiasi dalam pendidikan. Manfaat praktis pertama bagi guru IPS. Menjadi acuan dalam merancang pembelajaran yang lebih menarik, adaptif, dan sesuai karakteristik siswa melalui penggunaan media TikTok berbasis diferensiasi. B. Bagi siswa, membantu meningkatkan motivasi, minat, dan keterlibatan dalam pembelajaran IPS melalui media yang dekat dengan keseharian mereka. C. Bagi sekolah MTSN 8 Banyuwangi, menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital. D. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi dan bahan perbandingan untuk penelitian lanjutan terkait media digital, pembelajaran berdiferensiasi, serta motivasi belajar siswa. 5. Kajian terdahulu. Peneliti telah mengambil 5 kajian terdahulu yang mendukung dengan judul penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahnaf dan Rosidah pada tahun 2025 yang berjudul Analisis TikTok sebagai Media Pembelajaran Berbasis Microlearning pada Pembelajaran Bahasa Indonesia menunjukkan bahwa TikTok mampu meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik melalui penyajian materi yang singkat, menarik, dan mudah diakses. Temuan penelitian tersebut memperlihatkan bahwa desain konten yang ringkas dan visual mampu mendorong minat serta atensi belajar siswa secara signifikan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Pramugyata dan kawan-kawan pada tahun 2023 berjudul Pengaruh TikTok sebagai Media Pembelajaran Terhadap Kemampuan Siswa dalam Menulis Teks Prosedur Siswa Kelas 7 SMP Negeri 5 Kota Jambi menunjukkan pada dasarnya penggunaan TikTok sebagai media pembelajaran sangatlah mudah dalam mengimplementasikan.
Jika diperlukan, TikTok juga dapat menjadi alternatif media pembelajaran jarak jauh, karena sejatinya pembelajaran dapat dilakukan di mana saja, tidak terbatas hanya pada ruang kelas saja. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Meria dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang berjudul Dampak Pembelajaran Berdiferensiasi Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berdiferensiasi memiliki pengaruh positif terhadap motivasi dan hasil belajar siswa. Pendekatan ini mampu meningkatkan motivasi dan intrinsik karena materi disesuaikan dengan minat, kebutuhan, serta kesiapan masing-masing siswa. 4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Renaldi yang berjudul Potensi Aplikasi TikTok sebagai Media Pembelajaran IPS pada Siswa Kelas 8 SMP Negeri 2 Kota Parepare menyatakan media berbasis visual seperti Instagram, TikTok, YouTube memberikan kepuasan pembelajaran IPS pada siswa SMP, menunjukkan bahwa siswa memanfaatkan TikTok untuk memenuhi kebutuhan belajar sesuai tujuan dan preferensi mereka. Misalnya, untuk memahami materi dengan cara yang lebih menarik, visual, dan mudah diakses. 5. Penelitian yang dilakukan oleh Fadilah pada tahun 2023 yang berjudul Pengembangan Video Pembelajaran Berbasis Aplikasi TikTok untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa IPS di MTSN 6 Blitar menyatakan penerapan media berbasis video pendek mampu meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa secara signifikan. Melalui wawancara dengan siswa, peneliti menemukan bahwa penggunaan TikTok menciptakan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena seluruh data yang dikumpulkan berbentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi-experimental design dan model pretest post-test one group design atau non-equivalent control group design yang dibeli sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Berdasarkan desain ini, siswa terlebih dahulu diberikan pretest untuk mengukur motivasi belajar sebelum perlakuan. Selanjutnya, siswa diberikan perlakuan berupa penggunaan media TikTok berbasis diferensiasi. Dan setelah intervensi selesai, siswa diberikan post-test untuk mengetahui perubahan motivasi belajar setelah perlakuan. Subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini ialah peserta didik kelas 8 sampai kelas 9 MTSN 8 Banyuwangi tahun ajaran 2025-2026 yang berpartisipasi langsung dalam kegiatan pembelajaran menggunakan media TikTok. Objek dalam penelitian ini meliputi dua hal. Pertama, penggunaan media TikTok berbasis diferensiasi sebagai perlakuan dalam proses pembelajaran IPS. Yang kedua, motivasi belajar IPS siswa yang diukur menggunakan instrumen skala motivasi atau Likert 1-4 melalui pretest dan post-test. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini di MTSN 8 Banyuwangi yang terletak di Jalan Jember 18A Style Genteng Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Teknik pengumpulan data. Pertama, angket. Teknik ini digunakan untuk mengukur tingkat motivasi belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan pretest dan post-test. Kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk mencatat respon siswa, tingkat perhatian, serta keterlibatan selama proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan bukti visual dan administratif berupa rekaman video pembelajaran, tangkapan layar atau screenshot konten TikTok, foto kegiatan, dan lain sebagainya. Teknik analisis data. Analisis data dilakukan secara kuantitatif menggunakan langkah-langkah berikut ini. Pertama, uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data hasil pretest dan post-test berdistribusi normal. Pengujian dapat dilakukan menggunakan Kolmogorov, Smirnov, atau Sapir-Whorf yang umumnya digunakan dalam penelitian dengan jumlah sampel relatif kecil hingga sedang. Yang kedua, uji homogenitas. Uji homogenitas bertujuan memastikan bahwa varian antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol berada dalam kondisi yang sama atau homogen. 6. Analisis data atau prafasa. Data yang diperoleh dari pretest dan post-test dianalisis secara bertahap untuk menghasilkan kesimpulan yang valid secara sistematis. Pertama, dilakukan uji normalitas
dan uji homogenitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar analisis parametrik, yaitu bahwa distribusi data mendekati normal dan varians antar kelompok relatif seragam, yang merupakan prasyarat penting sebelum melanjutkan analisis statistik lebih lanjut dalam penelitian pendidikan kuantitatif. 6. Analisis data atau prafasa. Data yang diperoleh dari pretest dan post-test dianalisis secara bertahap untuk menghasilkan kesimpulan yang valid secara sistematis. Pertama, dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk memastikan bahwa data memenuhi asumsi dasar analisis parametrik, yaitu bahwa distribusi data mendekati normal dan varians antar kelompok relatif seragam, yang merupakan prasyarat penting sebelum melanjutkan analisis statistik lebih lanjut dalam penelitian pendidikan kuantitatif. Penyusunan laporan dan kesimpulan. Tahap terakhir dalam penelitian ini adalah penyusunan laporan penelitian secara sistematis yang mencakup pemaparan hasil analisis data, interpretasi temuan, serta pembahasan mengenai efektivitas penggunaan media TikTok berbasis diferensiasi dalam pembelajaran IPS. Pada bagian ini, peneliti merangkum seluruh proses penelitian mulai dari awal hingga akhir perencanaan.